Gemuruh. Dengan hanya sedikit gerakan mengangkat tangan, Permaisuri dan Su yang melepaskan kekuatan spiritual besar yang tak terbayangkan, langsung menghancurkan semua area di bidang penglihatan di depan mereka. Di antara mereka, beberapa orang yang membuat gelombang dan membantai kera ajaib, di tempat Su yang hancur menjadi ketiadaan. Orang kuat di alam roh primordial di tengah berbaring di tanah dan menyemburkan darah. Rupanya dia juga hancur dan berubah menjadi limbah oleh latihannya, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Orang ini telah bertemu Su Yang dan Permaisuri. Dia juga hadir di konferensi 1000 awan sekte sebelumnya. Dia adalah salah satu antek di dinasti Jin Utara, tetapi Su Yang dan Permaisuri tentu saja tidak akan peduli dengan barang-barang sederhana seperti itu. Tahukah kamu apa yang harus dijelaskan? Jangan menunggu kami memaksamu, kamu selalu bisa menghadapi rasa sakit saat membuka mulut. Su Yang berkata dengan acuh tak acuh, untuk musuh semacam ini secara absolut, mereka adalah pembunuh yang lebih tidak manusiawi, dan itu adalah cara terbaik untuk menghancurkan mereka. Kataku, kita semua dipercayakan oleh Kaisar Jin Utara Tuo Bayun untuk datang ke Laut Cina Timur untuk bertemu Tuan Xiaoyao. Sudah lama tidak ada berita dari laut. Yang mulia sangat khawatir, jadi dia meminta kami untuk menonton dalam 3 gelombang. Lihat, orang-orang di pulau ini hanya gelombang pertama dari kami. Karena kami melihat tubuh ke-7 orang itu, jadi kami mulai batuk-batuk. Su Yang tersenyum acuh tak acuh, aku bisa memberitahumu dengan jelas bahwa Tuo Ba Hong sudah mati dan aku membunuhnya. Apa? Kamu? Orang ini terkejut pada awalnya, tetapi langsung terkejut ketika bertemu dengan tatapan Su Yang. Dia juga seorang master dari alam dewa primordial, dan dia bisa melihat sekilas bahwa kekuatan Su yang lebih kuat dari Qian Yunzong sebelumnya. Jelas, harus ada beberapa peluang lagi, apalagi yang sama kuatnya di sekitarnya. Permaisuri, meskipun saya tidak dapat memiliki kemampuan untuk berurusan dengan kalian berdua, kultivasi saya telah dihapuskan sekarang, tetapi saya harus mengatakan bahwa jika saya menyinggung dinasti Jin Utara, Tuo Bayun tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Kekuatan dinasti Jin Utara, bahkan jika Kekaisaran Hanyu dan Kekaisaran Yuan yang digabungkan, mereka pasti bukan lawan mereka. Terlebih lagi, penyelidikan Longzang lain di 3000 Daozu oleh Liga Pedang telah membuahkan hasil. Tidak akan lama, dinasti Jin Utara ditakdirkan untuk menyapu seluruh 3000 negara bagian. Su Yang dan Permaisuri saling memandang, tidak ada kekhawatiran di mata mereka, tetapi beberapa tidak berdaya dan acuh tak acuh. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kami akan menilai Tuo Bayun dan Feng Xiu secara pribadi. Apa yang harus kamu lakukan sekarang adalah menebus kera iblis yang jatuh. Kaisar wanita tidak bisa menunggu saat ini sejak lama. Setelah merasakan fluktuasi pikiran Su Yang, jari cahaya biru meledak seketika, menembus pikiran Master Alam Roh Primordial. Anda tahu, dengan kekuatan-kekuatan spiritual Kaisar wanita saat ini, mudah untuk menekan lawan tingkat jiwa yang dipenjara, dan satu pandangan tidak dapat melakukan apapun untuk kenyamanan. Ini adalah tampilan sempurna dari kekuatan penghancur lintas batas. Sepertinya rencana kita tidak salah. Setelah meninggalkan Laut Cina Timur, tujuan selanjutnya adalah dinasti Jin Utara. Aku tahu bahwa kamu tidak berniat untuk berpartisipasi dalam perselisihan dunia. Jika kamu tidak ingin melakukannya, aku tidak akan pernah memaksamu untuk menunggu pembersihan. Dengan krisis tersembunyi seperti Bayun dan Feng Xiu ini, saya akan mempertimbangkan untuk turun tahta dan menjalani kehidupan yang sama dengan Anda. Permaisuri tiba-tiba mengungkapkan ini kepada Su Yang, yang tidak pernah dia pikirkan. Justru karena pengalaman di ruang resonansi spiritual, hubungan antara keduanya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Lapisan kertas jendela itu telah benar-benar rusak, dan Permaisuri tidak lagi menekan atau menyembunyikan emosi Su Yang. Lagi pula, untuk pria ini, dia bahkan bisa menyelamatkan hidupnya, apalagi yang bisa membuatnya merasa berhati-hati. Su Yang terkekeh. Tuo Bayun tidak pernah hanya menjadi musuh keluarga kerajaan Hanyu. Sejak mereka memulai gagasan Longzang, mereka adalah musuh dari 3000 negara bagian. Sedangkan saya sendiri, saya membunuh Tuo Bayun bahkan lebih. Pelaku sebenarnya dari saudara laki-lakiku sendiri juga merupakan pelaku dari rencana Tuo Bayun sebelumnya. Orang itu telah lama menganggapku sebagai musuh nomor 1, dan tidak mungkin bagiku untuk melarikan diri. Keduanya bertukar, dan Long Kun dan yang lainnya dengan cepat mengikuti, melihat segala sesuatu di depan mereka di ruang kosong seperti itu, dan penguasa kuat alam dewa primordial yang tidak bergerak dan meninggalkan genangan darah di tanah,
semua orang tahu bagaimana untuk kembali. Kembali ke pintu masuk gua api misterius Titan, Kaisar Wanita secara pribadi membangun batu nisan untuk Titan. Su yang menetapkan larangan di seluruh pulau dan meninggalkan beberapa tetes darah yang membiakkan kekuatan naga sejati. Gua ini memiliki kekuatan spiritual paling besar. Menanam pohon di tempat yang berlimpah adalah bahwa ia secara tidak sengaja memperoleh benih roh Dewa Ceri saat bepergian di Fuchang. Konon ia dapat menanam ceri dewa dengan spiritualitas, yang dianggap sebagai semacam kompensasi bagi makhluk hidup di pulau itu dan Titan yang jatuh berhenti. Titan tidak akan pernah kembali, tetapi persahabatan ini terkubur di hati semua orang di tim Suyang dan telah menjadi tanda yang tak terhapuskan dalam kehidupan permaisuri. Jangan khawatir, kakak Titan. Aku akan mengurus Aksue untukmu. Suara jiwa Su yang dengan lembut berdesir ke kedalaman gua, hanya permaisuri di sampingnya yang bisa mendengarnya dengan jelas, dan wajah cantik itu tidak bisa membantu tetapi memerah. Ketika segala sesuatunya selesai di sini, permaisuri memiliki keinginan, dan semua orang bergegas ke kota Sangsui. Di tengah perjalanan, saya juga berencana mencari 2 pasukan pendukung lainnya yang dikirim oleh Tuo Bayun, kata lelaki itu. Gemuruh. Gelombang yang bergolak menghantam pantai dan bebatuan menembus langit, seolah-olah pemandangan bergelombang dan sepi sekali lagi muncul, dan gelombang yang bergolak di Laut Cina Timur sepertinya menyambut kembalinya Su Yang dan lainnya dengan cara yang tidak biasa ini. Saudaraku rakus, tidakkah kamu menyapa mantan temanmu? Merasa bahwa jiwa rakus di tubuhnya telah terbangun, Su Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejeknya dengan rakus. Oh, Anda tidak perlu memberi saya kerabat. Makhluk di laut di sini menghormati saya karena mereka takut dengan kekuatan saya. Mereka tidak benar-benar berteman dengan saya. Alasan mengapa saya tinggal di Laut China Timur adalah karena kekuatan spiritual yang melimpah di sini. Tempat apa yang lebih baik untuk bersembunyi di tubuhmu dan bisa mandi dengan darah naga sejati? Su yang tertawa kecil dan mengirimkan suara ke lautan ruang kesadaran di dalam tubuhnya. Jadi, jika Anda bertemu seseorang yang lebih kuat dari saya di masa depan, apakah Anda masih berencana untuk berhenti? Oh, ketika saya menyebutkan dewa ini, saya merasa sedih. Saya pikir leluhur saya yang bermartabat dan liar setidaknya adalah setengah dewa, tetapi sekarang kehidupan kecil yang dikendalikan dengan kuat oleh anak Anda benar-benar membuat dewa itu berkepala besar. Su Yang Kuanghan berkata, tolong, kepalamu sudah besar, dapatkah Nima ini menjadi pot saya? Saat dia mengejek, kekuatan mental yang kuat menyebar di 2 perahu kecil secara berurutan. Semuanya, hati-hatilah, seseorang harus datang ke sini, dan 80% dari mereka adalah orang Tuo Bayun, nafas mereka tidak lemah. Kaisar Wanita adalah yang pertama melihatnya, dan dia menyampaikan penemuannya kepada semua orang sesegera mungkin, dan Su Yang juga mendapat umpan balik segera. Setelah menerima kabar tersebut, kapal roh segera naik puluhan meter, dengan sengaja memperlihatkan target ke kejauhan. Grandmaster, jika musuh menerobos bidang penglihatan, apakah Anda ingin segera menyerang? Pria bernama Grandmaster yang berdiri di geladak adalah seorang siklop, wajahnya terlihat dingin, tetapi nafas dan kekuatan mentalnya sangat menakutkan sehingga dia tidak kalah dengan Tuo Bahong. Berjuang, kapal roh yang muncul di Laut Cina Timur pasti musuh kita. Dengan perintah dari Grandmaster, lusinan sosok dengan cepat muncul dari kabin, dan pada saat yang sama mereka membengkokkan busur mereka dan menggunakan panah untuk menyerang kapal roh dengan panah khusus berbasis es yang dapat memadatkan kekuatan spiritual. Bagaimanapun, alat terbang semacam ini tidak dapat dihancurkan hingga jumlah terkecil dengan persenjataan biasa, dan peralatan khusus yang unik untuk dunia kultivasi harus digunakan. Bunga-bunga es yang menyilaukan terus meroket, memancarkan fluktuasi aura yang sangat kuat, dan itu juga berderak di luar kapal roh, tapi pada pandangan pertama, lampu es ini sepertinya tidak dapat memberikan ancaman yang sombong pada kapal roh. Serangga kecil. Kaisar Wanita melambaikan tangannya dengan lembut, dan kekuatan spiritual elemen air yang mempesona dengan cepat mengembun menjadi penghalang tirai cahaya, benar-benar menghalangi panah terbang ini. Wow, Tuhan, ini luar biasa. Kedua orang di atas sebenarnya memiliki kemampuan untuk terbang, sama seperti Grandmaster. Mungkinkah kedua orang ini adalah target yang diminta dinasti Jin Utara untuk kita cari? Tidak, itu dikatakan bahwa Su Yang hanyalah guru tingkat menengah dari bayi dewa seharusnya tidak lebih baik dari tuannya. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk terbang? Semua biksu muda yang berpakaian aneh tenggelam dalam pikirannya,
jelas metode ofensif seperti itu tidak berguna. Su Yang mendengus dingin, dan fluktuasi ki pedang yang kuat di belakangnya dengan cepat memadat, jelas bermaksud untuk menunjukkan sedikit warna pada orang-orang berikut. Tidak senonoh untuk datang dan tidak berbicara. Gemuruh, cahaya pedang yang sangat kuat ini menebas langsung ke udara, dan master hebat tiba-tiba mengerutkan kening, mengetahui bahwa pihak lain juga merupakan master yang sama kuatnya, dan tidak berani mengabaikan sedikit pun, jadi dia segera melancarkan serangan balik. Saya ingin melihat, bagaimana Anda meninggalkan zona penindasan di bidang saya hari ini. Orang baik, Master Naga bermata satu berjubah hitam ini sebenarnya adalah eksistensi yang dimiliki domain. Saya melihat bahwa kabut hitam dengan cepat mengembun di atas Su Yang dan kepala kaisar wanita, dan buntur yang mengepul tiba-tiba meletus dengan raungan yang tak tertandingi. Nafas atribut petir, dalam hubungannya dengan gelombang yang mengepul di atas laut, efek penindasan dari berbagai kekuatan domain pecah. Atribut air dan atribut petir, kekuatan domain semacam ini memang bisa memiliki efek yang sangat luar biasa saat diluncurkan di laut. Sepertinya kali ini Tuo Bayun juga menghabiskan darahnya untuk menemukan saudaranya. Tolong tunjukkan kekuatan yang tidak berpengalaman semacam ini. Ayo, jika Anda dan saya tidak mendapatkan terobosan baru, akan membutuhkan sedikit usaha untuk menangani orang ini. Permaisuri tidak bisa membantu tetapi merasakan gelombang emosi. Siapa yang menyangka bahwa dalam perjalanan kembali, saya bisa bertemu dengan master hebat dari alam puncak bayi dewa. Namun, dengan kekuatan permaisuri dan Su yang saat ini, jika orang ini berani berpura-pura menjadi B, diperkirakan akhirnya akan menyedihkan. Tidak mudah bagimu untuk berkultivasi sampai ke titik ini. Sekarang jika kamu kembali dengan cara yang sama, aku bisa mengampuni kamu agar tidak mati. Suara Su yang tiba di udara seperti perintah para dewa. Kekuatan penekan yang kuat menyebabkan biksu muda di kapal bergetar hebat, tidak hanya pada tingkat jiwa mereka, tetapi juga dengan guncangan yang tak tertahankan dari tubuh mereka. Juga secara bertahap mengungkapkan, Tuhan, kekuatan macam apa ini? Aku punya keinginan untuk berlutut dan menyembah, apakah ini kekuatan sejati Su Yang? Para biksu muda di perahu ini sebagian besar adalah murid dari Guru Agung Jubah Hitam. Faktanya, orang ini adalah fosil hidup dari kekuatan tersembunyi di dinasti Jin Utara. Kali ini, jika bukan karena undangan dari Jin Utara Tuo Bayun pribadi, garis ini tidak boleh mengundang semua leluhurnya keluar. Sayang sekali mereka tidak pernah bermimpi bahwa Grandmaster paling kuat di mata mereka akan menjadi lelucon ketika ditempatkan di depan Su Yang, yang sekarang berada di puncak. Yang Mulia memiliki kekuatan, tetapi orang tua itu bertanya pada dirinya sendiri bahwa di laut ini, cukup untuk mengikatmu, jadi jangan terlalu sombong, itu tidak akan ada gunanya bagimu. Jika kau menginginkan kami untuk pergi, Anda harus mengambil beberapa. Ini adalah chip tawar-menawar untuk menegosiasikan persyaratan. Orang berjubah hitam masih memiliki banyak wajah. Yang kuat memiliki kebiasaan mempertahankan martabat mereka. Jika mereka berbalik karena paksaan di depannya, di mana dia akan memasang wajah lamanya. Namun, Su yang sama sekali tidak berniat menatapnya. Aku sudah memberimu kesempatan. Karena kamu sangat percaya diri dengan kekuatanmu sendiri, maka aku akan datang untuk mempelajari kekuatanmu. Seperti yang dikatakan Su Yang, ada paksaan tirani yang tak tertandingi ketika dia mengangkat tangannya ke udara, dan fluktuasi kekuatan di ruang angkasa pecah seketika, dan seluruh permukaan laut tanpa terlihat terbang oleh gelombang mengejutkan dari kekuatan ini. Sungguh kekuatan tirani, tingkat ahli apa orang ini, bukankah seharusnya dia mencapai pamungkas legendaris melintasi alam kesusahan, kan? Anak-anak muda di perahu ini semakin ketakutan saat menyaksikan, di satu sisi karena kabar dari Tuo Bayun ketika mereka tiba sama sekali tidak sesuai dengan perjumpaan yang sebenarnya. Di sisi lain, dia benar-benar terpana oleh pemandangan di depannya. Grandmaster mendengus dingin, dan terus meremas taktik dengan tangannya. Dia juga menyadari bahwa Su yang benar-benar kuat di depannya, dan dia tidak berani mengabaikan sedikit pun, jadi dia sepenuhnya memobilisasi kekuatan domain yang terkandung dalam awan di atas kepalanya. Wan Lei mengejutkan, klik. Petir yang tak terhitung jumlahnya meledak pada saat yang sama, seperti kekuatan guntur yang luar biasa mengalir, ledakan yang tidak memihak pada Su Yang dan Permaisuri, tetapi yang memalukan adalah betapa kuatnya hal ini. Baik Su Yang maupun pengawal Permaisuri tidak dapat menerobos. Dalam hal ini, kamu pantas menyebut dirimu master. Kamu tidak malu, lancang. Pria kuat berjubah hitam itu jelas tergerak sangat marah dan tiba-tiba naik ke udara,
Ketika dia jatuh, gelombang ombak di telapak kakinya melayang diam-diam dari permukaan laut, menahan seluruh tubuhnya dengan kuat di atas ombak. Pada saat ini, Master Jubah Hitam tampak sangat mirip dengan kekuatan Healing General sebelumnya. Apakah ada cara untuk mencobanya dengan cepat? Saya tidak punya kesabaran lagi untuk bermain dengan Anda. Lagi pula, Anda hanyalah batu sandungan dalam perjalanan kami kembali, bukan peran penting. Secara umum, ini adalah front persatuan dengan dinasti Jin Utara. Semua akan menjadi musuh kita. Su Yang Lengin datang lagi, tangannya tiba-tiba terangkat di kehampaan. Cahaya yang sangat terang dengan cepat terkondensasi dari atas kepalanya, dan cahaya kemasan tak berujung dari keberuntungan Yin dan Yang dengan cepat muncul. Ini adalah kekuatan Tao. Grandmaster merasa panik di depan pria ini untuk pertama kalinya, karena dalam prediksinya, Su Yang tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan Tao, tetapi cahaya di depannya sepenuhnya menunjukkan betapa konyolnya penilaiannya. Menderita sampai mati.